Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik para jemaah sekalian, alhamdulillah kesempatan kali ini kita ketemu lagi dalam kajian ilmu tauhid atau akidah, dan insyaallah kita masih dalam pembahasan syarah Aqidatul Awam bait yang ketujuh wa qaimun ghani. Di bait yang pertama kita masih melanjutkan pembahasannya bersama guru kita Al Ustadz Muhammad Najib LCMA. Maka kita sapa dulu beliau ini yang sudah hadir di studio bersama kita. Assalamualaikum Ustadz Najib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz siap. Baik dan sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat. Semoga sehat istiqomah. Amin, amin ya Allah. Ya, ini kita bait yang ketujuh membahas ulama. Sudah kemarin 60-an ulama sudah kita Masya Allah. Lumayan juga ya, banyak ya. Ya. 61, 62 Insya Allah. Baik. Ya, kita akan mempelajari kaulnya dua ulama siapa saja. Nanti insya Allah ada dua ulama yang sama-sama bermadzhab Hanafi secara fikih dan ya Hanafi secara fikih ya, tapi secara akidah mereka berdua Maturidi akidahnya. Hanafi biasanya auto Maturidi. Betul, iya, mayoritas ya. Hampir semuanya itu kalau Hanafi, ulama Hanafi pasti Maturidi rata-rata ya. Ini siapa saja? Ya, nanti insya Allah kita akan sampaikan. Baik. Silakan Ustaz. Ya. Baik, terima kasih Ustaz, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awal bila bidayah, al-akhiril baqi bila nihayah, al-munazzahi anil jihati wal zamani wal makani wal jismiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik hadirin jamaah kajian ilmu tauhid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali melanjutkan kajian ilmu akidah atau ilmu tauhid, pembahasan kitab Aqidatul Awam karya Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan, keberkahan kepada kita semua, dan yang paling utama semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja Ustadz Syihab, malam hari ini kita masih membacakan ibarah ya. Ibarah itu pernyataan atau perkataan para ulama lintas generasi terkait Allah ada tanpa tempat. Allah Subhanahu wa taala maha ada tanpa tempat. Nah, ini kita sudah masuk ke ulama yang nomor 61 ya, dan ini kelewatan sebetulnya ya. Meninggalnya tahun 700-an. Ya. Jadi ada dua ulama nanti sebetulnya, ada dua ulama dari mazhab Hanafi dan Maturidi ya, mazhab Hanafi Maturidi. Yang pertama nanti Al-Imam Akmaluddin Al-Babarti, yang kedua itu Al-Imam Al-Murtadha Az-Zabidi. Ya, sama-sama ulama Hanafi, sama-sama Al-Maturidi juga ya. Secara akidah Maturidiyah ya. Baik, langsung saja kali saja ya. Ya, jamaah juga sudah penasaran ya. Silakan dibaca mukadimahnya dulu Ustaz Syihab ya. Al-Imam Akmaluddin Al-Babarti Al-Hanafi Al-Maturidi rahimahullahu ta'ala, wafat tahun 786 Hijriah, telah berkata di dalam kitabnya Syarhu Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah, atau yang dikenal juga dengan kitab Syarhul Aqidah At-Tahawiyah. Ternyata Al-Imam Akmaluddin Al-Babarti ini beliau mensyarah kitabnya Imam At-Tahawi, yang kitab akidah sebagai representasi dari ulama salaf lah.
Imam Tahawi kan meninggal tahun 321 Hijriah. 321 Hijriah. Itu ulama salaf beliau. Menulis matan namanya Matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Yang mensyarah itu banyak saja. Salah satunya ini, Imam Akmaluddin Al-Babarti. Dan Imam Tahawi itu Hanafi. Imam At-Tahawi, pengarang kitab Aqidah Tahawiyah itu, beliau mazhabnya Hanafi secara fikih ya. Nah, siapa Imam Akmaluddin Al-Babarti ini jamaah? Nama asli beliau adalah Al-Imam Akmaluddin Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad Al-Babarti Al-Hanafi Al-Maturidi. Jadi nama aslinya itu Muhammad. Akmaluddin itu berarti apa? Lakopnya ya, Akmaluddin ya. Abu Abdillah kunyahnya. Akmaluddin itu lakopnya, Abu Abdillah itu kunyahnya. Nama aslinya Muhammad. Ya, Muhammad bin Muhammad Al-Babarti. Al-Babarti itu nisbat kepada sebuah desa yang ada di Baghdad. Jadi beliau dulu tinggal di Baghdad, lahir di sana, ya. Makanya dinisbatkan ke sebuah desa yang ada di Baghdad, namanya Al-Barbarti. Ya, kalau antum kan dari Jepara ya berarti Al-Jepari kan gitu ya. Itu ada desa namanya Babarti. Ya, makanya beliau Al-Babarti. Al-Hanafi karena beliau secara fikih bermadzhab Hanafi. Dan Al-Maturidi karena secara akidah beliau termasuk ulama yang mengikuti madhab Maturidi ya, secara akidah. Dan beliau ini Ustadz Syihab, kitab beliau pernah kita baca ketika menjelaskan akidahnya Imam Abu Hanifah, yaitu kitab Syarah Wasiyati Al-Imam Abi Hanifah. Kan Imam Abu Hanifah punya kitab Wasiyah, Al-Wasiyah itu, atau Wasiyatu Al-Imam Abi Hanifah. Itu disyarah oleh beliau ini. Namanya Syarhu Wasiyati Al-Imam Abi Hanifah, yang Imam Abu Hanifah bilang innallaha istawa al-ars min ghairi an yakun lahu hajatun wastiqrarun alaihi. Itu yang pernah kita baca. Nah, itu yang mensyarah beliau ini, Imam Akmaluddin Al-Babarti. Satu lagi, beliau juga mensyarah kitabnya Imam Abu Hanifah yang judulnya Al-Fiqh Al-Akbar. Ya, karena beliau kan bermadzhab Hanafi ya, jadi senang mensyarah imamnya beliau sendiri. Pendiri madhab Hanafi. Imam Abu Hanifah kan punya kitab Al-Wasiyah, punya kitab Al-Fiqh Al-Akbar, punya kitab Al-Basit ya, dan Al-Absat, Al-Absat ya. Banyak kitab beliau lah Imam Abu Hanifah. Nah, salah satunya yang disyarah itu tadi Wasiyatu Al-Imam Abi Hanifah, yang kedua Al-Fiqh Al-Akbar. Disyarah oleh Imam Akmaluddin Al-Babarti. Nah, ini ada kitab akidah tapi karya Imam Tahawi. Ya, Imam Tahawi disyarah sama beliau. Jadi apa namanya tadi? Syarhu Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah, atau disebut juga Syarhul Aqidah At-Tahawiyah. Ya. Kita dulu waktu kuliah S1 itu pakai yang apa itu? Yang di syarah itu. Sama, Syarah Aqidah Tahawiyah, tapi bukan karya beliau kan? Berarti judul ini banyak. Nah, jadi ini harus kita sampaikan Ustadz Syihab kepada jamaah, bahwa yang mensyarah kitab Aqidah Tahawiyah itu banyak sekali, versinya banyak sekali ya. Tapi nanti kita akan pelajari kok, nanti ada mana yang versi Ahlus Sunnah, yang artinya akidah yang masih sesuai dengan Imam Tahawinya. Tapi ada juga yang nanti syarah Aqidah Tahawi tapi tidak sesuai dengan akidahnya Imam Tahawi. Nah, nanti harus tahu itu supaya kita tidak salah dalam memahami kitab matan Aqidah Tahawiyah yang sebenarnya. Baik, ini mukadimah saja ya. Kita langsung saja baca apa pernyataan Imam Akmaluddin Al-Babarti ketika mensyarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Qauluhu la tahwihi al-jihatu as-sittu kasairil mubtada'at. Ini kan kalimat matan Tahawi nih. Antum pasti hafal lah ini. Sering banget kita baca nih yang la tahwihi itu ya. Qauluhu la tahwihi al-jihatu as-sittu kasairil mubtada'at ay li'annahu ta'ala nafa'in yakuna mithlan li syai'in liqaulihi ta'ala laisa kamithlihi syai'un wa fi itsbatil jihati wat tahayyuzi itsbatun lil mumatsalati ma'al ajsam wa fi wasfihi bil jihati qaulun bi ihatatiha lahu wa fil qawli bil makani itsbatul hajati ilal makani wallahu qadimun kana wala makan wala hin wala zaman
kana Allahu wa lam yakun ma'ahu syai'un. Artinya silakan Ustaz Syihab. Perkataan Imam At-Tahawi yang berbunyi Allah tidak diliputi oleh 6 arah seperti seluruh makhluk yang diliputi oleh 6 arah. Maksudnya adalah bahwa Allah Ta'ala telah menafikan atau telah meniadakan adanya keserupaan antara Allah dengan sesuatu. Sebab Allah berfirman, yang artinya tidak ada satupun sesuatu yang serupa dengan Dia. Maka jika seseorang meyakini Allah berada di suatu arah atau tempat, berarti dia telah meyakini adanya keserupaan antara Allah dengan makhluk. Begitu pula orang yang meyakini Allah berada di suatu arah, berarti dia telah meyakini bahwa Allah diliputi oleh sesuatu atau makhluk. Begitu pula orang yang meyakini bahwa Allah berada di suatu tempat, berarti dia telah meyakini bahwa Allah membutuhkan suatu tempat. Padahal Allah Ta'ala itu Maha Qadim. Allah Maha ada tanpa tempat, tanpa waktu, dan tanpa zaman. Allah Maha ada, sementara segala sesuatu itu belum ada. Dalam kurung termasuk tempat dan arah. Masya Allah. Baik. Nah, di sini banyak sekali poinnya, Ustaz Syihab dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, Al-Imam Akmaluddin Al-Babardi ketika mengomentari atau mensyarah, ya bahasanya mensyarah kalimatnya Imam At-Tahawi dalam kitab Matan Al-Aqidah At-Tahawiyah yang berbunyi la tahwihi al-jihatu sittu kasairil mubtada'at. Tadi artinya apa? Allah itu tidak diliputi 6 arah. Ya, maksudnya itu apa kata beliau? Allah Subhanahu wa taala itu telah menafikan atau meniadakan keserupaan antara Allah dengan makhluk-makhluknya. Jadi kan ada ayat laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun. Satupun ini apa? Ya apapun, sesuatu apapun. Tidak ada satupun ya, yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Berarti Allah itu berbeda dengan makhluk. Ya, kalau makhluk itu diliputi dengan 6 arah. Arah depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Itu makhluk. Nah berarti Allah itu tidak sama dengan makhluk, artinya Allah tidak diliputi 6 arah. Itu makna dari kalimat la tahwihi al-jihatu as-sittu. Ya, kata Imam Al-Babarti, ya, Imam Akmaluddin Al-Babarti. Bahkan beliau Imam Akmaluddin Al-Babarti menyatakan jika ada seseorang meyakini bahwa Allah itu berada di suatu arah, Allah itu ada di atas misalnya, entah di atas langit atau di atas aras, pokoknya meyakini Allah berada di suatu arah atau tempat gitu ya. Berarti dia meyakini adanya keserupaan antara Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena makhluk itu juga ada yang berada di atas. Ya, misalnya apa yang di langit, apa yang di langit? Awan. Awan. Ya. Yang bernyawa, bukan bernyawa, yang hidup gitu. Apa? Yang hidup. Yang di langit, bumi. Di langit ya, pokoknya di langit. Bukan. Yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat. Malaikat. Betul. Ya. Makanya ada ungkapan, ya, ada ungkapan as-sama'u maskanul malaika. Ya. Bahwa langit jamaah itu adalah maskanu, apa itu maskan? Tempat tinggal ya, dari kata sakan ya. Atau dulu tinggal di sakan pernah nggak? Sakan. Iya, pernah. Pernah ya. Sakan atau maskan itu sama ya, tempat tinggal. As-sama'u maskanul malaika. Langit itu adalah tempat tinggalnya malaikat. Nah, kalau dikatakan Allah itu di langit, maka itu menyamakan Allah dengan makhluknya yang bernama malaikat. Padahal Allah sudah meniadakan misl, apa tadi? Laisa kamitslihi syai'. Maka batal itu yang meyakini Allah berada di langit. Allah berada di atas aras misalnya. Di atas aras. Padahal aras itu adalah makhluk. Bahkan sebuah riwayat menyebutkan atau penjelasan dari para ulama ya, di atas aras itu ada makhluk namanya Al-Lauh Al-Mahfud. Al-Lauh Al-Mahfud berada di atas aras. Nah, kalau meyakini Allah berada di atas aras juga, berarti menyamakan Allah dengan makhluk yang berada di suatu tempat. Ini tidak boleh, karena Allah sudah menyatakan laisa kamitslihi syai'. Pokoknya Allah itu tidak sama dengan makhluk apapun.
Kalau makhluk butuh tempat, makhluk butuh arah, Allah itu tidak butuh semuanya. Allahu ghaniyun 'anil alamin. Nah, gitu ya. Bahkan tadi ada juga ungkapan begitu pula kalau orang meyakini Allah berada di suatu tempat, berarti itu secara tidak langsung dia meyakini Allah butuh tempat. Ya, butuh tempat. Padahal Allah Maha Qadim. Apa itu Qadim, Siap? Tanpa Permulaan. Ya, Qadim harus tahu jamaah ya. Kalau ditanya orang apa itu makna Qadim, ya kita sudah sering sampaikan, Qadim itu maha ada tanpa permulaan, maha pertama sebelum segala sesuatu ada. Ya. Dulu langit bumi tidak ada, ya kan? Semua makhluk tidak ada, termasuk aras, termasuk tempat, arah, ya, awan atau ini ruang, ya, waktu, semuanya tidak ada. Tapi Allah ada nggak? Ada. Makanya Nabi bersabda, "Kanallahu walam yakun syai'un wairuhu." Dalam sebuah riwayat ini yang dipakai oleh Imam Al-Babarti terakhir itu apa itu? Kanallahu walam yakun mahu syai'un. Allah maha ada. Karena Allah itu Allah maha ada. Jadi karena kalau dinisbatkan kepada Allah itu lil istimrar, ya. Ada terus, ya, tanpa permulaan, tanpa akhiran. Ya. Karena Allah walam yakun mahu syai'. Apa? Tidak ada bersama Allah sesuatu apapun. Apapun, termasuk tempat. Karena tempat itu sesuatu. Jadi dulu tidak ada tempat, apalagi arah, apalagi langit, aras, tidak ada. Tapi Allah maha ada. Itu hadis Sahih Bukhari, Ustaz, ya. Sahih Bukhari. Sahih nggak hadisnya? Sahih banget lah ya. Hadis Sahih Bukhari, zaman. Nabi yang menyatakan, kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Atau dalam sebuah riwayat, kanallahu walam yakun ma'ahu syai'un. Ini artinya Allah itu ada tanpa tempat seperti itu. Dan sekarang Allah tetap sebagaimana dahulu, tidak berubah Allah itu. Kan Allah baqo, tetap, kekal. Ya, tidak berubah-ubah seperti makhluk. Kalau berubah tadinya nggak ada tempat terus tiba-tiba berubah di atas aras misalnya, itu namanya makhluk itu yang berubah itu. Padahal Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un, ya. Allah maha qadim, Allah maha ada tanpa tempat, tanpa waktu, tanpa zaman. Allah maha ada, sementara segala sesuatu itu belum ada, termasuk tempat dan arah. Jadi ini semakin memperjelas apa yang kita sampaikan selama ini, bahwa baik ulama Asy'ariyah, nah, selama ini kan banyak ulama Asy'ari yang kita baca, ya, ulama mazhab Asy'ari banyak sekali, ya. Dan juga ini ada ulama dari mazhab Maturidi, ternyata sama akidahnya, yaitu sama-sama meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Itu namanya tanzih. Akidah apa? Tanzih. Apa itu tanzih? Mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Nah, kalau makhluk butuh tempat, Allah tidak butuh tempat. Kalau makhluk butuh arah, Allah tidak butuh arah. Apa dalilnya? Nah, ini. Apa dalilnya? Kita jawab, dalilnya laisa kamitslihi syai'. Ya. Satu lagi ya tadi sabda Nabi, kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Jadi ada nggak dalil Allah ada tanpa tempat? Ada. Masalahnya nggak viral. Yang viral itu Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Gitu. Seolah-olah satu-satunya dalil hanya itu. Padahal masih banyak ayat lain, masih banyak hadis yang lain. Gitu. Jadi banyak orang awam itu apa bahasanya ya? Tertipu kali ya, bukan tertipu ya, apa ya? Ya tadi menganggap ayat Quran itu yang secara jelas menyatakan Allah di atas aras, yaitu Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Udah, dia dicekokin itu aja ayatnya, itu aja terus sampai dia yakin betul. Berarti Allah berada di atas aras. Padahal ada ayat-ayat yang lain. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada lagi wa huwa ma'akum ainama kuntum. Itu gimana itu cara memahaminya? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, atau hadis tadi dan sebagainya. Nah, makanya para ulama kita itu luar biasa. Dalil itu enggak hanya satu. Semuanya harus dikumpulkan kemudian disimpulkan dengan dikembalikan kepada ayat muhkamat. Yang mutasyabihat itu dikembalikan kepada ayat yang muhkamat. Ya, itu caranya seperti itu. Baik, selesai ya Ustaz ya. Kesimpulan, barangkali kesimpulan biar tambah jelas. Pada keterangan di atas jelas sekali bahwa Al-Imam Al-Kamaluddin Al-Babardi Al-Hanafi Al-Maturidi
rahimahullahu taala telah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha ada tanpa tempat dan tanpa arah. Inilah akidahnya para ulama salaf yang telah disampaikan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Allahu a'lam. Masya Allah. Jadi jamaah, Allah Maha ada tanpa tempat, tanpa arah, ya ini akidah ulama salaf. Karena itu disampaikan oleh seorang ulama salaf, namanya Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau meninggal 321 Hijriah. Yang tadi kitab ini disarah oleh Imam Akmaluddin Al-Babardi. Jadi kita punya bukti kuat untuk berani mengatakan kepada semua orang bahwa Allah ada tanpa tempat, itu akidah ulama salaf. Jadi bukan Allah berada di atas aras itu akidah ulama salaf, bukan itu. Itu salah paham sebetulnya, salah dalam memahami akidah ulama salaf. Justru yang betul, yang benar, sebagaimana yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam kitab Matan Aqidah Tahawiyah itu. La tahwihi al-jihatu as-sittu. Allah itu tidak diliputi 6 arah. Allah Maha ada tanpa tempat, tanpa arah. Gitu. Jadi dalil Quran hadis kita ada, ya. Berikut bukti dari pernyataan atau ibarah dari ulama salaf juga ada perwakilannya. Di antaranya Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Nah, Ustaz Syihab, kembali lagi tadi di awal. Saya kan tadi sampaikan bahwa syarah kitab Aqidah Tahawiyah itu banyak. Salah satunya tadi Imam Akmaluddin Al-Babardi. Kita harus berhati-hati, Ustaz Syihab dan jamaah, sebab ada sebagian ulama yang mensarah kitab Aqidah Tahawiyah, tetapi syarahnya ini tidak sesuai dengan yang diyakini Imam Tahawi. Dia mensarah nih, ikut mensarah, tetapi ketika mensarah menyalahkan Imam Tahawi atau tidak setuju dengan apa yang ada di kitab Tahawiyah tadi, Matan Tahawi. Nah, di sini banyak yang apa istilahnya ya, yang tidak tahu kemudian menganggap itu yang benar. Sarah yang ini tadi. Ya. Dan itu banyak dari thalibul ilmi ya. Thalibul ilmi itu apa? Ya, orang yang konsen dalam bidang ilmu syar'i lah katanya. Santri atau para ustadz atau para pengkaji ilmu syar'i intinya ya. Itu ketika membaca syarah Aqidah Tahawiyah, ketemu syarah yang itu misalnya ya, dia tidak tahu bahwa syarah itu sebetulnya tidak sesuai dengan Imam Tahawi. Dia tidak tahu. Diyakini sama dia, ini loh Aqidah Tahawiyah, kata dia gitu. Ini Aqidah Tahawiyah, akidah ulama salaf. Allah ada di atas aras. Padahal yang dia baca itu syarah yang malah tidak sesuai dengan Imam Tahawinya. Paham nggak maksud saya? Nah, maka di sini jamaah saya mengumpulkan ada satu faedah di antara kitab syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah yang isinya itu masih sejalan dengan akidahnya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Itu ada 17. Ternyata ada banyak sekali, Ustaz. Ada 17 nih. Saya kumpulin tuh. Mana? Sampai 17 nih. Kita baca satu-satu, Ustaz ya. Ini yang sahih. Ini yang akidahnya sesuai. Artinya syarah ini sesuai dengan akidahnya Imam Tahawi. Nah, selain ini ya, nanti harus hati-hati. Kita sebutkan apa saja. Di antaranya nanti kita sebutkan ya. Tetapi yang ini, yang 17 ini aman. Maksud saya jamaah kalau mau mendalami Aqidah Tahawiyah dan pengen syarahnya gitu ya, Anda pilih dari 17 ini aja. Selebihnya kalau bisa jangan, karena khawatir nanti ketemu syarah yang satu itu, yang tadi saya bilang isinya malah tidak sesuai dengan akidah Imam Tahawiyah. Nah, kita baca dulu, Ustaz Syihab, daftar kitab syarah Tahawiyah, syarah Aqidah Tahawiyah yang min ahli sunnahnya kita sebutkan, min ahli sunnah, baik dari kalangan Asy'ari, Maturidi juga ada di sini. Silakan, yang pertama Ustaz Syihab. Kitab Bayanul I'tiqadi Ahli Sunnah. Nah, Bayanu I'tiqadi. Bayanu I'tiqadi Ahli Sunnah. Karya Al-Imam Ismail bin Ibrahim Al-Hanafi Al-Maturidi. Meninggal tahun 629. Oh, berarti jauh ya. Jadi berapa tahun itu baru ada syarah ini? Kan tadi Imam Tahawi 321. 321 ini baru ada tahun
600-an ya. 308. Ya, sekitar 300 tahun kemudian baru ada kan ya. Berarti pas tahun 300-an itu tadi, tahun 400 500 belum ada yang mensyarah barangkali ya. Wallahu alam. Ya, tidak saya ketemukan situ. Tidak ada syarah-syarah yang lainnya. Saya baru nemu itu ya syarah di tahun ke-600-an ini. Ya, baik. Mungkin ada tapi belum ditahqiq atau dan lain sebagainya. Mungkin barangkali ya. Wallahu alam ya. Baik, sekarang yang kedua. Kedua kitab An-Nur Al-Lami' wal Burhanus Sati' fi syarhi aqaidi al-Islam. Karya al-Imam Najmuddin Al-Hanafi Al-Maturidi. Wafat tahun 652 Hijriah. Nah, ini setelahnya ya. Ya mungkin sezaman atau setelahnya lah. Tahun 652 Hijriah. Dan sama-sama Maturidi. Jadi memang kebanyakan Ustaz Syihab ya dan jamaah yang mensyarah kitab Aqidah Tahawiyah itu memang kebanyakan dari kalangan Hanafi dan Maturidi ya, maaf. Hanafi Maturidi. Ulama yang bermadzhab Al-Hanafi secara fikih dan Al-Maturidi secara akidah. Dari Asy-Syafi'i Asy'ari ada enggak? Ada, tapi nanti di belakang. Nanti ada. Tapi kebanyakan dari ulama Hanafi Maturidi. Tiga kitab Syarhul Aqidah At-Tahawiyah fi aqidati ahli sunnah wal jamaah. Karya al-Imam Syuja'uddin Hibatullah Al-Hanafi Al-Maturidi yang wafat tahun 733 Hijriah. Nah, ini sezaman Imam Ibnu Taimiyah ini. Karena Imam Ibnu Taimiyah itu 728 meninggalnya. Ya kan? Nah, sezaman lah ini. Ya. Imam Syuja'uddin Hibatullah Al-Hanafi Al-Maturidi. Ini syarah dari Ahlus Sunnah. Yang keempat, kitab Al-Qala'id fi Syarhil Aqaid karya al-Imam Mahmud Al-Nawawi Al-Hanafi Al-Maturidi yang wafat tahun 771 Hijriah. Berarti ini zaman dengan Imam Ibnu Katsir ya, atau zaman Imam Az-Zahabi ya. Kira-kira zaman itulah. Yang kelima, kitab Syarhul Aqidah At-Tahawiyah karya al-Imam Sirajuddin Al-Ghaznawi Al-Hanafi Al-Maturidi. Wafat tahun 773 Hijriah. Nah, setelahnya ya, 773 Hijriah. Masih Maturidi semua ya? Maturidi semua. Masya Allah, dari nomor 1 sampai nomor 5 masih Maturidi. Berikutnya, nomor 6. Berikutnya, kitab Syarhul Aqidah At-Tahawiyah karya al-Imam Akmaluddin Al-Babardi Al-Hanafi Al-Maturidi. Wafat tahun 786 Hijriah. Nah, ini yang barusan kita baca kitabnya tadi. Namanya Syarhu Al-Aqidah At-Tahawiyah, Imam Akmaluddin Al-Babardi. Baik, beliau Maturidi juga. 7. Syarhu Aqaidi At-Tahawi karya al-Imam Muhammad bin Abi Bakr Al-Ghazzi Al-Hanafi Al-Maturidi. Nah, ini ulama ya, wafatnya tahun 881 Hijriah. Ya, masih ulama Maturidi ya, Al-Hanafi Al-Maturidi. Masya Allah. Imam siapa? Muhammad bin Abi Bakar Al-Ghazi. Beliau ini kata para ulama termasuk muridnya Imam Al-Hafidh As-Sakhawi. Al-Hafidh As-Sakhawi ini yang ini loh, yang punya kitab biografinya Imam Nawawi. Saya lupa nama kitabnya apa ya. Yang mana beliau ini, Imam Sakhawi ini ulama besar di Mesir. Punya guru Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kalau diurutkan, beliau ya, siapa tadi pengarang kitabnya? Imam Muhammad bin Abi Bakar Al-Ghazi, punya guru namanya Imam As-Sakhawi, punya guru lagi namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Masya Allah. Itu sanadnya. Ini wafatnya 902 Hijriah. Yang mana? Al-Hafidh As-Sakhawi. Al-Hafidh As-Sakhawi. Kemudian yang Imam Muhammad. Mungkin umurnya lebih panjang gurunya. Bisa jadi. Ya, umurnya lebih panjang gurunya. Dan saya baca di biografi itu ada yang mengatakan Al-Hafidh As-Sakhawi itu tahun 800-an juga meninggalnya. Ya, kali ini kan 902 kan memang agak mepet dengan tahun 800-an ya. Ada dua versi, ada yang mengatakan tahun 800-an, ada yang mengatakan tahun 900-an. Tapi yang jelas Imam Sakhawi ini adalah gurunya Imam Muhammad bin Abi Bakar Al-Ghazi gitu. Ya. Baik, masih Maturidi tadi ya. 8. Kitab Syarhul Aqidah At-Tahawiyah karya al-Imam Al-Maula Abu Abdullah Mahmud Al-Hanafi Al-Maturidi. Wafat tahun 916 Hijriah. Ya, masih Maturidi ya, Al-Hanafi Al-Maturidi. Syarhul Aqidah At-Tahawiyah. 9. Syarhu Aqaidi At-Tahawi karya al-Imam Abdurrahim Syekhu Zadah Al-Hanafi Al-Maturidi. Ya. Wafat tahun 944 Hijriah. Masya Allah, masih ulama Al-Hanafi dan Al-Maturidi. 10.
10 kitab Nurul Yaqin fi Usuluddin karya Al-Imam Hasan Kafi Al-Hanafi Al-Maturidi, wafat tahun 1025 Hijriah. 1025 Hijriah, Masya Allah. Tapi nama kitabnya Nurul Yakin fi Usuluddin ya, nggak ada nama Tahawinya ya. Tapi itu syarah kita tahu ya, cuma nama judul kitab aja, Nurul Yakin fi Usuluddin. Baik, 11. Kitab Syarhul Aqidah At-Tahawiyah karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Ghanimi Al-Hanafi Al-Maturidi, wafat tahun 1298 Hijriah. Oke, masih Hanafi Maturidi ya. Banyak banget nih ulama Hanafi Maturidi. 12. Nah, ini mulai Syafi'i Asy'ari ya. 12. Izharul Aqidah As-Sunniyah fi Syarhil Aqidah At-Tahawiyah karya Al-Imam Abdullah Al-Harari Al-Habashi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari, wafat tahun 1429 Hijriah. Antum tahu nggak siapa beliau? Siapa itu? Gurunya guru kita yang kemarin mengajar kita kitab Aqidatul Awam di Daurah. Syekh Salim Alwan. Nah, Profesor Dr. Syekh Salim Alwan Al-Husaini itu muridnya Al-Imam Abdullah Al-Harari. Al-Imam Abdullah Al-Harari. Beliau seorang al-muhaddits, ya, al-allamah, ya, al-muhaddits, al-faqih, pokoknya luar biasa lah. Sanad kitab beliau itu bersambung dengan ulama-ulama yang banyak sekali. Dan beliau sezaman dengan Syekh Yasin Al-Fadani. Pernah bertemu ya, pernah bertemu dengan Syekh Muhammad bin Isa Al-Fadani ya, Syekh Yasin Al-Fadani itu. Namanya siapa tadi? Imam Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala. Beliau Asy-Syafi'i ya, beliau bermadzhab Syafi'i dan secara akidah Al-Asy'ari. Baru ketemu ini ya, dari ulama Syafi'i Asy'ari yaitu Imam Abdullah Al-Harari. Baca kitab salah beliau saja. Enak sekali bahasanya. Saya punya, nanti saya kirim. Jadi ini bisa dibilang sejaman dengan kita. Iya. Iya, tapi kita nggak ketemu kan? Iya, kita nggak ketemu. Yang ketemu dengan beliau ya tadi Syekh Yasin ya. Atau tadi guru kita yang pemberi sanad Aqidatul Awam, Syekh Salim Alwan, itu bertemu langsung ya. Baik, sudah meninggal beliau. 1429 tahun berapa itu berarti? 1429. Tahun 2000-an ya? Sekarang 45. Berarti kurangi 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu? 21 tahun. 21 tahun yang lalu. Ya berarti pas kita masih 2002. 21 tahun yang lalu. Oh iya. Ya berarti tahun 2000-an kan? Benar kan? Ya, berarti kita masih SMP kan? SD atau SMP lah ya. Ya Allah, insyaallah. Baik. Yang ke-13. Kitab Ad-Durrah Al-Bahiyah fi Halli Al-Fadhi Al-Aqidah At-Tahawiyah dari Al-Imam Abdullah Al-Harari Al-Habashi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Oh, beliau nulis dua syarah di sini, Masya Allah ya. Imam Abdullah Al-Harari punya kitab Ad-Durrah Al-Bahiyah fi Halli Al-Fadhi Al-Aqidah At-Tahawiyah. Berarti ini lebih ringkas mungkin ya. Lafaz-lafaz akidah atau hawiyah itu disarah. Kemudian 14. Kitab Hasyiyah, Kitab Al-Hasyiyah Al-Kayfuni ala Ad-Durrah Al-Bahiyah fi Halli Al-Fazil Aqidah At-Tahawiyah dari Al-Imam Sumair Al-Kayfuni. Nah, beliau ini berarti mensarah ini tadi kitabnya Imam Abdullah yang Ad-Durrah Al-Bahiyah tadi. Berarti hasyahnya. Sarah disarah lagi gitu. Ya. Karena kan mungkin tadi seringkas kan ya. Ringkas makanya disarah. Baik, yang ke-15. Kitab Mukhtasar Syarhil Aqidah At-Tahawiyah dari Al-Imam Umar Abdullah Kamil. Wafat tahun 1436 Hijriah. Oke, baik. 16. Kitab Al-Burhan. Ya, Al-Burhan. Al-Burhan itu artinya ini apa namanya? Gunung api. Gunung api itu apa? Merapinya itu. Apa itu? Laharnya itu. Gunung api. Ya. Gunung berapi. Ya. Itu namanya Al-Burhan. Al-Jarif apa Al-Jarif? Al-Mutahhir. Berarti apa? Gunung api yang membersihkan. Ya. Wih, keren ya. Terus lanjutin. Al-Burhan Al-Jarif li syarhi Mujassim Ibni Abil ya Allah. At-Talif. Ya. Jadi ini maksudnya apa? Tadi yang saya sampaikan bahwa ada satu sarah
Thahawiyah yang isinya itu tidak sesuai dengan akidah Imam Thahawi. Sarahnya itu apa jamaah? Ternyata adalah sarahnya Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Beliau Hanafi saja. Seorang ulama bermadzhab Hanafi secara fikih, ya. Cuma akidah beliau ini menyelisihi akidah jumhur. Jumhur Hanafi, bahkan jumhur ulama dari kalangan madhab manapun. Ya. Jadi sepertinya Ustaz Syihab, Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi ini, beliau ini lebih condong atau terpapar akidahnya Imam Ibnu Taimiyah. Ya. Karena secara sanad para ulama mengatakan Al-Imam Ibnu Abil Is muridnya Imam Ibnu Katsir, muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Ya. Barangkali ketemu dengan Ibnu Taimiyah atau wallahu alam tidak ketemu, tapi beliau ini secara akidah sama seperti akidahnya Imam Ibnu Taimiyah. Dan akidah beliau, syarahnya tadi ya, syarah tauhid, di zaman beliau itu nggak berani disodorkan, nggak berani disebarkan, disimpan. Baru ketemu itu makhtutatnya mungkin ya, setelah beliau meninggal. Nah, kenapa? Karena akidah beliau itu menyelisih akidah jumhur. Beliau takut, nggak berani disebarkan. Ya. Nah, para ulama kita yang ahlu sunnah ketika menjelaskan kepada kita, hati-hati membaca kitab karya Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi ini. Karena syarah beliau jamaah ketika mensarah akidah Thahawiyah, justru beliau menyalah-nyalahkan Imam Thahawi. Tidak sesuai dengan akidahnya Imam Thahawi. Nah, ini ada ulama, namanya siapa tadi? Imam Imaduddin Al-Husaini. Beliau berarti Habib ini, Al-Husaini. Asy-Syafi'i Al-Asy'ari membantah syarah tersebut. Membantah syarah tersebut. Apa tadi judulnya? Judulnya mantap banget. Al-Burkan Al-Jarif. Apa tadi Al-Burkan? Gunung api yang membersihkan sarahnya Ibnu Abil Is At-Talif. Talif itu talafa, yang rusak. Akidahnya Imam Ibnu Abil Is yang rusak. Ya, itu biasa jamaah. Para ulama itu ya seperti itu, dalam rangka ilmiah, dalam rangka menasihati. Ya kan? Kan ada hadis apa? An-nasihah lillah wali Rasulillah wali lil muslimin. Ya. Memang ketika ada ulama mengkritik ulama itu ya memang dalam rangka mencari kebenaran, bukan untuk menjatuhkan kehormatan atau mencaci maki, itu tidak. Ya, jadi ulama kita itu memang begitu jamaah. Ketika mengomentari kitabnya ini, ulama ini dan ulama ini gitu ya. Kalau salah emang bisa dibilang salah. Kalau itu akidah tajsim ya dibilang tajsim. Dan itu tidak masalah karena ilmiah kan gitu. Nah, beliau tadi menyebutkan kalimat al-mujassim. Jadi dalam pandangan Imam Imaduddin, pengarang Al-Burkan tadi ya, Imam Ibnu Abi Al-Is itu beliau mujassim. Ya. Karena tadi akidahnya memang tidak sesuai dengan Imam Thahawi. Berarti hindari jamaah ya. Kalau bisa jangan baca syarahnya Al-Imam Ibnu Abi Al-Is Al-Hanafi. Ya baca boleh, tapi jangan diyakini lah gitu ya. Ya, karena kita juga membacanya kan. Ya. Antum juga pernah baca kan pasti kan? Pernah. Syarah Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Tapi jangan keliru saja. Beda dengan Imam Al-Is Ibnu Abdussalam. Ada Al-Isnya itu loh. Karena ada sebagian dari kita itu mengira itu sama. Al-Is Ibnu Abdussalam dengan ini Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Beda. Kalau yang Al-Is Ibnu Abdussalam itu sultanul ulama. Asy-Syafi'i Al-Asy'ari, beliau meyakini Allah ada tanpa tempat. Yang membagi bid'ah jadi 5 itu loh. Yang terkenal itu sultanul ulama Al-Imam Ibnu Abdussalam ya. Itu Syafi'i Al-Asy'ari. Kalau ini Ibnu Abil Is ya, hati-hati ya. Karena banyak yang keliru. Mirip ya, Mam. Iya, ada Al-Isnya itu ya. Dan ini sering saya ketika diskusi itu ada sebagian ustadz ya, itu keliru. Dia mengira antum nih ketika saya bilang Ibnu Abil Is ini salah gitu ya, saya buat status gitu. Antum ini berani nyalain sultanul ulama. Antum orang kitab beliau aja antum pakai pembagian bid'ah jadi 5. Kenapa antum salah-salahin? Loh, ternyata ini salah paham. Yang dimaksud tuh sultanul ulama Ibnu Abdussalam. Kalau ini Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, beda orang ya, beda orang. Baik, sudah lanjut saja. Terakhir, ini kontemporer nih yang nomor 17. Silahkan.
kitab Asy-Syarhul Kabir ala Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Syekh Sa'id Faudah Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Nah, Syekh Sa'id Fudah ya. Syekh Sa'id Fudah ini gurunya Profesor Syekh Habib Ali Bakir itu yang terkenal. Masih ada Syekh Ali Bakir ya. Sering beliau menyampaikan akidah tauhid, tentang tauhid di YouTube banyak itu. Nah, Syekh Sa'id Fudah ini juga masih ada saja, masih ada beliau. Ahli kalam ya, pakar akidah lah pokoknya. Menulis kitab akidah banyak. Salah satunya ini Asy-Syarhul Kabir. Saya paling senang baca syarah beliau ini. Bahasanya mudah, bahasanya enak. Berapa halaman coba? 1000 lebih lah. 1000 lebih halamannya, banyak sekali. Antum mau nanti saya kirim. Ada PDF-nya tapi PDF. Asy-Syarhu Al-Kabir 'alal Aqidah At-Tahawiyah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 17 kitab syarah untuk kitab Aqidah Tahawiyah yang kata para ulama syarahnya ini masih sesuai. Artinya isinya sejalan ya, sejalan senada dengan akidahnya Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Selain 17 ini, itu kita lepas tangan. Apalagi tadi ada syarah dari Imam Ibnu Abi Al-Is Al-Hanafi, itu sebaiknya dihindari. Ya boleh dibaca, tapi jangan diyakini ya. Atau syarah-syarah dari, atau taklik ya, syarah atau taklik dari ulama-ulama Wahabi yang kontemporer juga banyak. Oh, itu bahasanya malah lebih pedas lagi. Ya, Imam Abu Ja'far At-Tahawi itu dibilang ahli kalam, hadza min ahli bidah, min ahli kalam ahli bidah. Wah, mantap dah. Pokoknya pedas. Ya, hati-hati sama ya. Kalau mau baca syarahnya yang ini aja, yang 17 ini aja, yang 17 kitab ini ya. Kalau saya paling senang ini, nomor 17, Asy-Syarh Al-Kabir karya Syekh Sa'id Fudah, sama yang tadi Syekh Abdul Al-Hariri itu. Saya yang punya Syekh Abdul Al-Hariri itu ada di WA saya itu ada. Itu juga enak ya. Baik. Kalau yang ulama-ulama Maturidi itu ya bagus juga, tapi saya kesulitan untuk mencari PDF-nya saja. Coba nanti kita telusuri satu persatu ya, insya Allah. Dah, selesai ya. Al-Imam Akmaluddin Al-Babarti tadi sudah kita sampaikan, beliau termasuk salah satu ulama yang mensyarah akidah Tahawiyah dan keyakinannya sama dengan Imam Tahawi. Allah Maha ada tanpa tempat dan tanpa arah. Baik. Terakhir, saya siap. Imam Murtadha Az-Zabidi, atau boleh juga disebut Al-Murtadha, sama. Al-Imam Murtadha Az-Zabidi Al-Hanafi Al-Maturidi rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 1205 Hijriah telah berkata di dalam kitabnya Ithafus Sadah Al-Muttaqin bi Syarhi Ihya Ulumuddin bahwasanya baik, siapa beliau? Ya tentunya beliau ulama bermadzhab Hanafi ya, Al-Hanafi dan Al-Maturidi. Coba beliau tahun 1205 Hijriah meninggalnya. Beliau ini Ustaz Syihab dan jamaah mensyarah Ihya Ulumuddin. Padahal itu udah gede banget ya, tebal Ihya itu. Ada berapa jilid Ihya itu ya? 4 atau 5 jilid lah, beberapa cetakan itu. Karena Imam Al-Ghazali ya. Itu disyarah oleh Imam Al-Murtadha Az-Zabidi. Beliau punya sanad kitab sampai ke ulama salaf. Nah, di salah satu kitab yang beliau miliki, yaitu kitab Ithaf As-Sadah Al-Muttaqin namanya. Ithafu As-Sadah Al-Muttaqin bi Syarhi Ihya Ulumuddin. Beliau menyatakan, inna wujudahu jalla wa azza la yatapayyadu bi zamanin wala makanin li huduthi kullin minhuma. Oke, baik. Artinya sesungguhnya adanya Allah Jalla wa Azza. Nah, biasanya Azza wa Jalla ya. Kembali. Sama, boleh. Karena kan itu fi'il. Azza itu fi'il mati, Jalla juga fi'il mati. Ya, boleh. Boleh Jalla wa Azza, boleh Azza wa Jalla, boleh. Sama seperti wa ta'ala. Baik. Ta'ala kan fi'il mati. Ta'ala. Allah Ta'ala ya. Lanjut. Sesungguhnya adanya Allah Jalla wa Azza itu tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan tempat. Sebab waktu dan tempat adalah termasuk makhluk yang baru, dalam kurung sesuatu yang diciptakan dari ketiadaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Murtadha Az-Zabidi, beliau ini Habib Ustaz Syihab. Al-Husaini, keturunannya Sayyidina dari Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Jadi beliau termasuk Habib ya, keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Husaini beliau, ya. Harusnya tadi dibaca Al-Imam Al-Murtado Az-Zabidi Al-Husaini gitu, Al-Hanafi Al-Maturidi. Jadi beliau min ahlil bait ya, min ahlil bait, masya Allah. Bahwa Allah Azza wa Jalla atau Allah Jalla wa Azza itu tidak terikat dengan waktu. Artinya Allah ada tanpa waktu. Maksudnya apa? Allah ada tanpa waktu. Allah ada tanpa permulaan, dan adanya Allah terus selama-lamanya tanpa ada batasan waktu. Itu kekal selama-lamanya. Dan Allah tidak terikat dengan tempat. Kenapa? Ya karena Allah ada tanpa tempat. Nah, baik waktu dan tempat itu adalah makhluk. Karena tempat, waktu itu dulu tidak ada. Ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak ayat yang menyebutkan Allah itu menciptakan segala sesuatu? Khaliqu kulli syai', ada ayat? Ada nggak? Ada ya? Cuma nggak hafal aja kita. Cuma kita nggak hafal ya. Mau searching dulu saja. Khaliqu kulli syai'. Khaliqu kulli syai'. Nah, ada. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai' wakil. Surat Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Ya, segala sesuatu. Berarti termasuk tempat, termasuk waktu. Nah, kalau tempat waktu itu diciptakan, berarti dulu kan tidak ada. Betul. Kalau tidak ada, berarti Allah ada tanpa tempat, tanpa waktu. Dan itu mudah bagi orang yang berakal sehat, mudah untuk memahami Allah ada tanpa tempat. Cuma kalau orang yang tadi saja, gimana itu Allah ada tanpa tempat itu? Akal dia nggak nyampe gitu ya. Ya karena dia belum bisa berpikir secara benar sebagaimana para ulama kita menjelaskan. Gampang, Allah ada tanpa tempat itu mudah dipahami. Yang penting antum ikuti ini penjelasan para ulama kita. Dalil Quran, hadisnya juga ada ya. Sebagaimana salah satunya tadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan Allahu walam yakun syai'un ghairuhu. Itu hadis Sahih Al-Bukhari. Allah maha ada tanpa tempat. Segala sesuatu itu belum ada, termasuk tempat. Baik, kesimpulan terakhir saja. Baik. Pada keterangan di atas juga sangat jelas sekali bahwa Al-Imam Murtado Az-Zabidi Al-Hanafi Al-Maturidi rahimahullahu ta'ala telah meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala maha ada tanpa tempat dan maha ada tanpa waktu. Wallahu a'lam. Masya Allah, alhamdulillah. Jelas Ustaz? Alhamdulillah. Selesai. Ya, enggak usah lama-lama. Yang penting itu apa? Kajian yang kita sampaikan ini itu sebetulnya mengkonfirmasi atau semakin memperkokoh, memperkuat bukti. Ternyata ulama kita, jumhur ulama dari dulu, dari salaf hingga kholaf, sama-sama meyakini Allah ada tanpa tempat. Kita punya bukti, bukan asal-asalan, bukan asal ceplas-ceplos omong kosong doang, enggak ya. Ada bukti dari kitab para ulama kita. Alhamdulillah. Ini hadza min fadli rabbi ya. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya Ustaz Ihab, kalau enggak kita tampilkan, kan orang enggak tahu. Betul. Coba ini, kita udah dapat 60 ulama, artinya setidaknya 60 kitab. Itu enggak ada yang baca. Enggak ada yang baca misalnya. Ya kita enggak tahu dong isi yang ibarat Allah ada tempat-tempat. Nah, alhamdulillah Allah itu memberikan 1-2 orang yang tugasnya itu baca kitab itu. Ya, salah satunya saya, antum ya, dan juga mungkin ustaz-ustaz yang lain. Dipermudah oleh Allah untuk membaca kitab-kitab ini terus disampaikan. Supaya apa? Tadi ilmunya para ulama yang sejatinya itu adalah ilmunya Rasulullah dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala ya, tersampaikan, tersebarkan oleh kaum muslimin begitu. Tinggal mau enggak menerima dengan hati yang lapang, dengan hati yang insaf. Hati yang betul-betul mau menerima kebenaran. Karena ada orang sudah dikasih tahu seperti ini dengan bukti yang kuat, dia tetap menolak. Padahal kebenaran ini. Nah, berarti yang salah itu bukan kitabnya, siapa? Ya, hatinya dia. Ya kita doakan lah ya. Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Ihab dan jamaah. Barangkali untuk malam hari ini cukup itu saja. Ya nanti pertemuan berikutnya masih ada ulama-ulama kita yang belum kita tuntaskan ya. Insyaallah ya. Insyaallah. Saya tadi sempat membahas tentang apa namanya laisa kamitslihi syai'un. Betul. Yang terkenal memang alal arsy istawa.
laisa kamitslihi dan lain sebagainya memang jarang diketahui. Tapi laisa kamitslihi syai'un itu juga menjadi dalil bahwasanya alal arsy istawa, tapi laisa kamitslihi syai'un. Oke, baik. Saling mendukung. Baik, ya, saya paham. Sebetulnya mereka itu ketika bilang Allah berada di atas aras, terus menggunakan ayat laisa kamitslihi syai', mohon maaf Ustaz Syihab, mereka justru tidak paham kalimat laisa kamitslihi syai'un. Lafaz syai'un, ya, kata para ulama itu kan nakiroh. Tidak ada alnya, tidak ada alif lamnya. Bukan asyai'u. Tapi Allah menggunakan lafaz syai'un. Kata para ulama, idza waradat an-nakirah. Idza waradat an-nakiratu fi siyaqin nafyi, di sebuah siyak itu jumlah nafi. Apa itu jumlah nafi itu? Jumlah negatif ya. Ya kan? Laisa kan negatif kan? Laisa. Itu yufidu asyumul jami'al wujuh. Bukan biwajihin saja, tapi jami'al wujuh. Syumul semuanya, mencakup semuanya. Ya, jadi ada sebuah kaidah itu yang pernah saya baca, idza waradatin nakiratu fi siyaqin nafi fa hiya tufidu asyumul. Jadi ini laisa kamitslihi syai' jamaah, itu meniadakan apapun. Bukan Anda kemudian meyakini Allah berada di atas aras, tapi Allah berada di sana tidak sama dengan beradanya makhluk. Itu masih ada kebersamaan di situ, yaitu beradanya itu. Berarti Anda belum meniadakan total itu. Padahal ayat itu sedang meniadakan total, mutlakon. Laisa kamitslihi itu mutlak dari segi apapun. Nah, kalau tadi Anda baru meniadakan sebagian, Allah tidak sama. Sama kayak begini bilang, Allah itu punya badan, punya bentuk, punya mata, punya wajah, tapi wajah matanya Allah tidak sama pokoknya dengan mata wajahnya makhluk. Dia meniadakan persamaan, iya, tapi ada mumasalah yang tidak dia tiadakan, yaitu memiliki mata, memiliki wajah dan sebagainya tadi. Berarti itu bukan mutlak, bukan syumul yang dia tiadakan. Padahal Allah sudah menegaskan laisa kamitslihi syai'. Itu mutlak, semuanya harus ditiadakan. Nah, kalau mereka ini berarti setengah-setengah meniadakannya. Paham enggak Ustaz? Ya, tidak total. Artinya mereka belum begitu paham, belum memahami ayat tafsir atau makna ayat laisa kamitslihi syai'un. Begitu caranya. Wallahu a'lam. Semoga bisa menambah wawasan ya, betul. Ya. Apalagi kan ada ayat yang lain, tidak hanya laisa kamitslihi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Fala tadribu lillahil amsal. Banyak loh ayat yang tanzih itu. Ya. Masalahnya kan mereka hanya berpatokan dengan ayat yang tadi mutasyabihat tadi. Nah, ayat mutasyabihat tidak dikembalikan ke yang muhkamat sama mereka, dipahami secara zahir makna. Akhirnya ya begitu tadi. Wallahu a'lam. Ya, baik, terima kasih. Makin kokoh akidahnya. Insyaallah ya. Terjauhkan dari pemahaman. Amin ya. Bisyafaati Rasulullah insyaallah. Amin. Baik, terima kasih Ustaz Ajib ya, sama-sama yang sudah bersama kita. Kita tutup sama-sama dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan infak terbaik Anda untuk Rumah Fikih Indonesia melalui Bank Syariah Indonesia dengan rekening 3353158410 dan juga Bank Muamalah dengan rekening 36006321. Keduanya merupakan rekening resmi Rumah Fikih Indonesia atas nama Aini